Ini soalnya yaitu sebuah roda pejal dengan massa M dan jari-jari R. Nah, roda ini berdiri di samping anak tangga dengan tinggi H, di mana jari-jari roda pejal ini lebih besar daripada ketinggian anak tangga. Nah, kemudian ada sebuah gaya diaplikasikan pada titik pusat massa roda. Kita diminta buat cari berapa gaya minimal dalam variabel M, G, H, dan M. Nah, ide awalnya apa sih? Ide awalnya adalah coba kita lihat dulu diagram benda bebasnya tuh seperti apa sih, gitu kan? Diagram benda bebasnya. Coba kita sambil gambarin ilustrasinya ya. Nah, dari sini ke sini tadi itu H, ini tuh H. Kemudian ada sebuah roda di sini, misalkan seperti ini. Nah, di sini dia diaplikasikan sebuah gaya F gitu ya. Mungkin rodanya agak sedikit lebih besar deh ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini pusatnya tadi ditarik dengan gaya F. Ditarik dengan gaya F. Kemudian, jelas karena roda ini bermassa, dia tentu aja akan mempunyai gaya berat ya. Dia mempunyai gaya berat yang arahnya ke bawah. Nah, kemudian dia tentu aja akan mempunyai gaya normal karena dia punya kontak dengan lantai. Tapi di sini kita mau tinjau di mana gaya minimalnya adalah gaya minimal agar si roda ini dapat naik gitu. Artinya apa? Kita mau bikin sebuah daerah batas di mana si roda ini tepat melayang. Kalau dia tepat melayang, maka gaya kontaknya akan hilang. Akibatnya apa? Nggak akan ada gaya normal. Maka sekarang kita consider seperti ini aja. Ini sebagai gaya beratnya. Kemudian, yang dibutuhkan berikutnya adalah kita tentukan dulu pusat rotasinya. Gitu. Kita tentukan pusat rotasinya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia pengen gerak gitu ya, dia pengen gerak, kita tentukan aja misalnya pusat rotasinya di sini. Pusat rotasinya itu bebas ya, ditaruh di mana aja. Nah, sekarang kita lihat gaya-gaya ini kita bikin kayak semacam momennya gitu ya, momennya. Nah, kenapa kita tinjau momen? Karena momen itu adalah gaya yang bikin dia gerak melingkar gitu kan. Nah, kemudian di sini kita tinjau perbatasannya adalah ketika sigma momen itu sama dengan nol. Ketika sigma momen sama dengan nol. Pertama kita tentukan dulu acuan arahnya ya. Kita tentukan acuan arah. Di sini saya misalkan momen yang arahnya searah jarum jam itu yang positif ya. Jadi yang ke sini yang positif. Kemudian kita coba lihat jarak jarak si gayanya. Nah, definisi dari momen adalah perkalian antara gaya dan jaraknya yang tegak lurus. Nah, maka di sini akan saya cari jarak yang masing-masingnya tegak lurus. Contoh, saya cari untuk W dulu. Untuk yang W, yaitu jarak tegak lurusnya adalah yang ini. Ini adalah jarak tegak lurusnya. Ini panjangnya sebesar apa? Sekarang coba kita lihat. Kayak gini contoh. Nah, sini itu sebesar apa? Mungkin gambarnya sedikit lebih rapi ya. Mungkin sekitar segini ya. Nah, dari sini ke sini kita tahu besarnya H. Kemudian dari sini ke sini, dari lantai ke pusat roda itu sebesar R. Nah, yang kita mau adalah dari sini ke sini nih. Ini panjangnya sebesar apa? Ini panjangnya jelas adalah R min H ya. Maka kita lihat di sini dari sini ke sini adalah R min H. Kemudian yang kita tahu adalah dari pusat ke titik merah ini yang pusat rotasi itu panjangnya sebesar R gitu. Nah, yang kita tahu juga bahwa ini jelas tegak lurus di sini. Karena yang kita mau adalah jarak yang tegak lurus, yaitu yang ini. Maka kita bisa pakai Pitagoras untuk di bagian ini. Di mana panjang yang ini adalah R kuadrat min R min H yang dikuadratkan. Gitu. Sekarang kita ketemu jarak yang tegak lurus untuk si gaya W. Gitu. Kemudian kita cari untuk yang gaya F. Untuk yang gaya F, itu cukup simpel ya. Tadi kita punya dari sini ke sini adalah R min H. Sorry. Dari sini ke sini adalah R.
Kemudian dari sini ke sini adalah H. Jarak tegak lurusnya F yang mana sih? Yang ini. Maka dari gambar jelas ini adalah R-H. Gitu. Jadi di sini kita pakai warna biru misalnya. Dari sini ke sini adalah, atau jangan biru deh. Kita pakai merah ya. Ini adalah R-H juga. Gitu. Nah, sekarang tinggal kita tinjau momennya. Momennya berarti kalau misalnya gaya F merupakan satu-satunya gaya yang bekerja pada benda, maka yang akan terjadi apa? Si rodanya akan muter searah jarum jam, gitu ya. Si rodanya akan muter searah jarum jam. Akibatnya apa? Momennya akan bernilai positif. Maka F, nah cuman di sini F-nya adalah F minimum. Kenapa? Karena kita tinjau kondisi kritis di mana sigma momennya itu sama dengan 0. Gitu. Maka di sini adalah F minimum dikali lengannya, yaitu R-H. Nah, kemudian untuk yang momen akibat gaya W ini negatif atau positif? Sekarang kita lihat. Kalau misalnya W merupakan satu-satunya gaya yang bekerja pada roda, maka si roda akan muter berlawanan jarum jam. Maka dia akan negatif ya, karena berlawanan dengan arah yang udah kita tentukan. Maka ini W min W akar R kuadrat min R min H kuadrat. Ini sama dengan 0. Ingat tadi ini merupakan gaya minimum. Karena kita tinjau di mana mereka itu kondisinya bisa dibilang batas gitu ya, setimbang. Kalau misalnya gayanya lebih dikit lagi, maka dia akan naik gitu. Kemudian kita pindahin yang bagian ini ke sebelah kanan. Kita pindahin jadi sekarang F minimum dikali R min H sama dengan W akar R kuadrat min R min H yang kita kuadratkan. Kemudian yang kita minta cari adalah gaya minimum. Maka kita bikin gaya minimumnya sendiri. Maka gaya minimum sama dengan, nah gaya berat itu adalah perkalian antara massa dengan percepatan gravitasi ya. Masanya tadi M besar, maka di sini M besar G. Nah di sini kita kita cari untuk akar R kuadrat min R min H yang dikuadratkan. Ini kalau kita pecah jadi apa sih? Ini jadi akar R kuadrat min R kuadrat tambah H kuadrat min 2RH. Ini jadi akar, atau kita kerjain dalamnya dulu aja ya. Jadi R kuadrat min R kuadrat min H kuadrat tambah 2RH. R kuadratnya kecoret, sekarang sisa 2RH min H kuadrat. Gitu. Maka ini bisa diganti dengan 2RH min H kuadrat. Sekarang kayak gini, ininya kita masukin di sini. Nah, tadi 2RH min H kuadrat. Seperti ini. Kemudian per R min H. Selesai deh. Jadi ini untuk soalnya. Gitu.